Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustadz? Ya, saya harapkan juga antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak Ustadz, kita hari ini ya kembali lagi ya masuk di pelajaran kita prakarya. Insya Allah Ustadz akan melanjutkan materi pembelajaran. Tetapi sebelum Ustadz lanjutkan, Ustadz ingin mengingatkan kepada kita. Bahwa tugas-tugas kita praktek mengenai Budik Damber itu seharusnya sudah ada laporan. Kalau kita mengumpulkan tugas praktek tentang budidaya ikan konsumsi, antum bingung, Ustadz, apa-apa aja Ustadz yang mau dibuat? Jangan sampai ada seperti itu. Ini sering terjadi ya. Sering terjadi karena apa? Karena anak-anak Ustadz juga yang di rumah ketika pembelajaran, ya dia isi absen tapi tidak mengikuti video pembelajaran. Ya, kalaupun dah masuk, alhamdulillah. Ini yang tidak masuk bagi anak-anak Ustadz yang di rumah, ya. Jadi tidak mengikuti, sehingga udah dikumpulkan, harus mengumpulkan, baru nanya. Ya, alasannya anak nggak pernah, antum nggak masuk tapi dihitung belajar. Jangan mentang-mentang antum tidak datang ke sekolah, antum merasa diri antum ya libur tanpa batas. Ya, libur tanpa batas. Sudah nggak zaman lagi kita seperti itu. Kalau di awal-awal dulu iyalah kita merasa ya anak sekolah status pengangguran. Tapi sekarang udah enggak lagi, nggak bisa. Apalagi anak-anak Ustadz kelas 9 ini, ya, Ustadz ingatkan ini, ya, tugas-tugas harus tertib. Ya baiklah anak-anak Ustadz, ada beberapa anak-anak Ustadz yang memang Masya Allah, seperti Abdul Rahim, ya, dia tidak luring, tapi dia selalu mengikuti pembelajaran dan tugas-tugasnya tertib. Ya, ada juga anak Ustadz yang ya jarang masuk dan jarang mengumpulkan tugas, dan hari ini alhamdulillah masuk. Ya, hari ini alhamdulillah masuk. Ya mungkin nggak tahu Ustaz. Baik anak-anak Ustaz ya, silakan bagi yang mau memberikan laporan tentang Budik Damber ataupun mau menanyakan permasalahan, ya silakan. Kita mulai dulu dari, ya bagi anak-anak Ustadz, ya memang kita ke budidaya ini, dengarkan dulu Gani. Ya, jadi budidaya ini pasti ada kendala, apalagi kita Raka. Dan apalagi kita berbudidaya ini dia nggak tempat yang konvensional, maksudnya bukan di kolam, tempat yang luas, memang layaknya kita membudidaya, tapi kita membuat dia di tempat yang sempit seperti ember, ya kan? Tentunya ini pasti ada kendala-kendala. Misalnya ini terjadi juga sama teman antum yang menanyakan kepada Ustadz, lele anak perutnya gembung katanya. Iya, memang ada. Lele itu penyakitnya gembung ada, ya. Dia bisa jadi penyebabnya salah satunya anak Ustadz, perhatikan, dengarkan. Salah satunya mungkin ada karena kondisi air yang kotor. Kemudian apa menyebabkan itu? Salah satunya seperti kurangnya oksigen. Artinya terlalu banyak ya ikan di dalam ember itu sehingga dia berebut oksigen. Jadi kemudian pakan juga ya, pemberian pakan. Pakan ini anak-anak Ustadz, antum jangan seperti yang Ustadz bilang kemarin,
Jangan Ustaz, ini biar cepat besar, ana kasih makannya banyak. Pertama, kalau makannya banyak nggak dihabiskannya, ya itu akan bisa mengotori airnya dan memberikan racun bagi airnya, ikannya, ya itu bisa menimbulkan penyakit. Kalau sudah ada yang gembung seperti itu diisolasi. Bukan diisolasi. Artinya diapain tuh kan nih? Jangan isolasi, antum ambil lakban, antum lakban gua. Ya, antum pisahkan dia, ya, kemudian bersihkan airnya. Jangan mentang-mentang bilang lele bisa Ustaz di air kotor kayak manapun. Ya tapi tetap aja ya, dia butuh oksigen, butuh tempat yang agak luas sebenarnya. Nah itu bisa jadi apa ya? Kalau perutnya pecah, mungkin dia dimakan kawannya itu, ya, karena perutnya gembung. Hewan ini anak-anak Ustaz, kalau dia ada yang aneh, dia tuh menjadi bulian. Sama kayak di kelas kita, ya kan? Ya kan? Yang aneh itu kan kadang-kadang dia di bahan incaran, ya kan? Sama kayak Ustaz, ini pengalaman Ustaz ya, pelihara ayam. Ustaz dan melihara ayam, ya. Anak-anak ayam ini umur 1 minggu, ternyata ada yang baru netas. Karena tempatnya Ustaz rasa ini sama-sama kecil deh. Kebetulan anak ayam yang baru netas ini jenisnya beda. Jenisnya itu kakinya berbulu. Nah, jadi anak-anak ayam yang sudah lama di dalam kandang ini, ya, sudah lama di kandang ayam, dicarinya kakinya itu aja terus. Akhirnya apa? Kakinya bisa bengkok, dipatoin, ya, dibengkok. Jari-jari itu bisa bengkok. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya udah ada kondisi ikan itu yang agak lain, pisahkan aja. Ya. Kalau embernya yang 80 liter itu, 80 liter maksimal ya. Ya bisa untuk 20, itu pun udah sempit tuh. Sama kalian? 100 embernya apa nih? Ya berapa kali berapa kira-kira? Oh ini, kayak tong ini. Itu. Tong plastik itu. Kalau tong plastik itu anak-anak Ustaz perhatikan, kalau dia ini kan gini. Kalau dia dipotong atas ya, berdiri, itu kapasitasnya lebih sedikit. Tapi kalau dia posisinya tertidur seperti ini, kan ada yang dipotong itu bagian atasnya ini. Nah, ini bisa lebih banyak. Makanya tuh perhatikan, ya. Kalau ikan lele masih kecil itu nggak boleh tinggi-tinggi katanya. Ya, mungkin dia biar tidak kekurangan oksigen. Ya agar dia seperti itu antum makanya kasih tanaman tuh biar dia bisa ini enceng gondok, entah kasih kangkung, ya kan? Ya. Ya tanaman air lah, jangan aneh-aneh, jengkol. Ya, ada lagi kira-kira? Itu harus antum kurangi tuh kalau seperti itu, nanti takutnya. Iya, jadi kenapa ikan di pasar itu saat anak lihat ikan jual di pasar airnya sedikit aja, ya, iya biar dia tuh nggak kekurangan oksigen, ya. Memang kalau airnya banyak tuh dia naiknya jauh dia, ya kan? Apalagi anakan kecil, airnya segini, dia di bawah sini, balik lagi mati nggak sempat naik ke atas. Seperti itu. Itu salah satu bisa. Jadi kalau misalnya di pasar-pasar tuh ya ikannya masih hidup saat padahal nggak ada airnya. Iya dia lebih dapat oksigen. Iya kalau misalnya itu kan masih terlalu kecil. Kalau ada kangkungnya dia nggak masalah. Akar-akarnya itu kan dia kan bisa dapat apa? Oksigen. Ini wadahnya berapa ukurannya? Ukuran tempatnya? Segini, semeja ini, kemudian lebarnya segini. Ya kurangi aja lah airnya sedikit, ya. Tapi itu kalau nanti udah agak besar harus dipisah itu, Gani, ya kan? Tapi belum ada yang mati. Alhamdulillah. Iyalah kalau ya apa lah.
Tapi kalau dia nggak usah dikurangi, nggak apa-apa kalau dia misalnya aman-aman aja. Tapi kalau air ada kotor ganti. Ada lagi kira-kira Rivaldi? Belum buat, makanya nggak nanya. Iya, ini pasti udah buat. Kepalanya ada yang letak tuh lelenya, Pak. Kita bagi. Mana? Ikan lelenya ada yang kepala kayak petak tuh gitu, Pak. Itu dipatokin berarti, dipatokin sama kawannya. Berarti udah terlalu berapa ya antum letak dalam itu? Itu sudah susah gitu kan. Agak banyak juga. Berapa? 50 ada? Beli berapa kan? Udah, berapa ribu? 2.000 aja bayarnya. Ya titip langsung. Ah, 25.000. 100 ekor. Bolehlah tuh titip ya. Karena apa? Ustadz juga mau sama seperti antum. Jadi kita nanti lihat ya. Ini peliharaan Ustadz nih, peliharaan antum. Kayak mana teknik pemeliharaannya. Ya, jadi kalau ya, ada lagi kira-kira biar kita lanjutkan. Ya, jika tidak, ya, Ustadz seperti ini ya, tetap Ustadz tagih dalam bentuk ya laporan antum. Boleh melalui tulisan ataupun video. Yusuf, kira-kira bagaimana? Makanya lah datang ke sekolah biar ada kelompok. Nah, Ustadz Arab ya, yang lain ada laporannya. Jangan seperti kemarin-kemarin giliran sudah harus kita masukkan nilainya, antum belum ada laporan. Iya, foto, kemudian masih laporan, pemberian pakannya jam berapa sampai jam berapa saja satu hari, berapa kali satu hari, jenis pakannya apa, kemudian pertumbuhan ikannya itu selama 1 pekan bagaimana? Iya, kalau misalnya Ustaz 2 hari mati 5, tuliskan. 2 hari mati 5, tuliskan. Penyebabnya apa? Antum kemungkinan ya tadi tuh seperti yang saya bilang, terlalu padat, airnya kotor, ya. Kemudian diletak di atas panas langsung. Ketika hari terik kali, iyalah menggap lah dia, ya. Hah? Ya air tetap dingin, tapi kan suhunya. Maksudnya air tetap di suhu airnya itu. Sudah? Tapi mana Ustaz? Sekarang ini kita masuk ke materi di bab 4. Silahkan antum catat bagi yang belum memiliki buku. Ya, ini pengolahan ya. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Ya kayak mana kondisi saat itu saja. Boleh. Ya, sudah? Iya, 1 pekan sekali. Ya. Hari misalnya Ustaz masuk Jumat, kalau antum nggak sempat Jumat, Sabtu bisa. Tapi jangan sampai Jumat depan. Hah? Nggak masalah, yang penting ada laporannya. Kalau tiba-tiba panen itu yang baru Ustadz jadi masalah. Nggak pernah ada laporan, tiba-tiba. Ya karena begini anak Ustadz ya. Kalau dalam artinya seminggu itu masih semua, laporan minggu depannya kayak Nggak usah, selesai. Tapi berikan alasan dan antum kasih ya foto-foto, bukti-bukti. Jangan. Ya, coba perhatikan anak-anak Ustadz. Sudah? Kita masuk ke bab 4 ya, mengenai pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Ya, coba anak-anak Ustadz ya. Kita perhatikan dulu. Sudah, Yusuf. Ya.
Sudah? Kita perhatikan ya. Kalau kita bicara tentang makanan, Daniel, coba pisah dulu Nil, sebelah sini Nil, sebelah sini. Geser Nil, biar si Sapadullah sendiri. Bicara tentang makanan, tentunya setiap daerah di Indonesia ini memiliki ya khas akan masakannya sendiri-sendiri. Soto Medan, orang Medan. Antum? Soto Padang, orang Padang. Soto Padang ada kan? Iya. Oh, sate Padang. Iya. Yang mana? Saking nggak pernah masuk, aneh-aneh makanannya. Ya kan? Banyak nonton YouTube. Udah, oke. Banyak ya. Ya, jadi ini juga satu hal ya yang menarik ya tentang pengolahan makanan ini, karena begitu banyaknya menu masakan ya yang bisa menjadi referensi kita sebagai pengolahan hasil. Dah. Perhatikan. Dah. Ya. Contohnya anak-anak Ustadz, ya. Kalau kita bicara tentang peternakan dan perikanan, coba perhatikan ke depan, Gani. Kan? Ya, seperti olahan-olahan ya. Daging, telur, susu ya. Kalau ini kita bicara tentang peternakan ya, peternakan. Perhatikan dulu. Ya. Berarti hasil dari peternakan itu seperti apa? Daging. Terus? Susu. Ya. Ya, Ustadz mau antum nggak main-main belajarnya. Ya. Dan serius. Kadang omongan kita itu bisa membuka celah-celah untuk teman antum nggak konsentrasi. Ya, ini kebiasaan nih. Kebiasaan kita saat belajar, Ustaz perhatikan, suka mencela saat disampaikannya materi pembelajaran. Ya kan? Nah itu contoh. Banyak, semua bukan satu-satu. Kalau satu itu mungkin nggak sengaja, tapi ini sudah merata. Ya. Makanya kemarin itu sempat disampaikan ya bagaimana adab-adab dalam belajar. Karena Ustaz perhatikan anak-anak Ustaz, ya, antum sekarang ini sudah kehilangan ya. Kehilangan aturan. Nah, itu yang perlu kita ubah. Kebanyakan antum belajar di rumah, kebanyakan referensi antum melihat internet, sosial media, sehingga tanpa antum sadari antum itu sudah berubah. Ya, sudah berubah. Mengenai pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Kalau kita bicara tentang peternakan, tadi sudah daging, telur, susu. Ya kan? Kalau perikanan apa nih? Ya. Kalau ikan apa? Iya. Tentunya ya jenis-jenis ikan ya. Ya pasti dagingnya ya, ikan ya. Minyak ikan, ya.
Ya, mana ada kulitnya? Ada kulitnya. Ya, paling kalau ikan ini dia cenderung ke jenis-jenis ikan biasanya, ya. Karena setiap ikan ini banyak ya. Ada yang ikan laut, ada yang tawar, ya. Kayak misalnya ada cumi misalnya. Cumi-cumi kan. Kemudian ada udang misalnya. Kan termasuk ke perikanan ya. Ya. Kemudian apa lagi? Kan hiu. Kalau hiu itu apa tuh yang mahal tuh? Sirip ya, siripnya ya. Tahu tuh, sirip hiu. Sup sirip hiu, pernah? Iya. Ustaz nggak pernah makan. Hah? Ya, yang di air, yang di laut halal kan? Halal lah. Kepiting, halal lah. Kerang. Ya. Jadi anak-anak Ustaz ini ya. Tapi ini sebagai referensi antum.